Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Pandemi COVID-19 memang terbukti sudah mengubah berbagai aktivitas dan kebiasaan kita sehari-hari ya, khususnya aktivitas di luar rumah. Kalau dulu kita mungkin masih bisa sesuka hati, sebebas-bebasnya makan atau sekedar hangout, nongkrong sama teman-teman di restoran-restoran termasuk restoran cepat saji, misalnya KFC, Pizza Hut, McD atau yang lainnya. Sekarang itu semuanya harus dibatasi 50% minimal ya. Dampaknya bukan cuma kita dong sebagai konsumen yang tersiksa nih karena nggak bisa lagi kumpul sama teman-teman atau makan di tempat gitu ya dengan bebas di restoran-restoran tadi, tapi yang pasti juga yang paling tersiksa adalah restorannya nih karena harus berdarah-darah digigit pandemi. Nah, separah apa sih gigitan pandemi corona ini sampai berdarah-darah tadi ya bisnis restoran cepat saji di Indonesia? Kita akan bahas bersama. Jadi salah satu restoran cepat saji yang baru-baru ini mengungkapkan seberapa parah gigitan pandemi terhadap bisnisnya adalah KFC nih yang memang dikelola oleh PT Fast Food Indonesia atau FAST ya, kode emitennya. Nah, menurut keterangan perusahaan sampai saat ini KFC itu sudah menutup 33 gerainya imbas pandemi COVID-19 dan ada beberapa hal yang tentu saja menjadi pertimbangan penutupan gerai ini, mulai dari yang pertama karena gerai KFC-nya berada di transit point seperti bandara dan stasiun, kemudian karena pemilik area properti di lokasi gerai KFC-nya itu memang tutup sementara. Jadi dipastikan bahwa 33 gerai KFC yang tutup ini bukan artinya berhenti beroperasi selamanya ya. Kalau nanti keadaannya sudah membaik lagi, kemudian area propertinya juga sudah dibuka kembali, KFC ini berencana untuk mengoperasikan 33 gerainya kembali. Nah, bukan cuma menutup gerai saja nih, rencana pembukaan gerai baru sebanyak harusnya tuh 20-25 gerai, ternyata akhirnya cuma bisa terrealisasi sekitar 10 gerai saja di tahun ini atau dalam 9 bulan pertama tahun ini. Sampai September 2020 juga akhirnya ini membuat penjualan KFC dalam 9 bulan itu tergerus ya, bahkan sampai 28,4% dibandingkan dengan tahun lalu menjadi 3,58 triliun rupiah. Penurunan pendapatan ini akhirnya membuat KFC juga mencatatkan rugi sebesar 298,33 miliar rupiah. Padahal kalau dibandingkan dengan tahun lalu nih di periode yang sama, 9 bulan itu masih mampu dapat untung atau laba bersih sekitar 175 miliar rupiah. Jadi berbanding terbalik langsung rugi. Nah, sepanjang tahun ini KFC juga memprediksi bahwa penjualannya hanya akan mencapai sekitar 5 triliun rupiah atau 5,03 triliun rupiah dan ini turun pastinya sekitar 27% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kinerja yang lesu ini otomatis akhirnya juga membuat KFC harus memangkas sampai 800-an karyawannya di tahun ini saja. Bahkan KFC juga akhirnya harus turun ke jalan. Mungkin Anda juga suka melihat gitu ya bagaimana ada gerai-gerai KFC di pinggir-pinggir jalan dan umumnya memang paket makanan yang ditawarkan yang basic ya, yaitu nasi dan ayam. Meski demikian perusahaan masih tetap optimistis bahwa seiring dengan membaiknya perekonomian di tahun depan karena memang ada sudah distribusi vaksin yang dimulai, diperkirakan itu bisa membuat penjualan KFC bisa naik lagi nih di tahun depan. Proyeksinya KFC ini menargetkan bisa kembali membuka 25 gerai baru sehingga penjualannya juga ditargetkan itu bisa naik ya, tumbuh sampai 38,9% secara tahunan atau mencapai 7 triliun rupiah seperti penjualan di tahun 2019 kemarin. Jadi masih ada harapan begitu bahwa KFC masih akan bisa bertumbuh di tahun depan. Nasib serupa ini juga dialami oleh restoran cepat saji yang lainnya yaitu Pizza Hut. Ini dikelola oleh PT Sari Melati Kencana PZZA atau Pizza kode sahamnya. Nah, berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 2020 nih sampai September kemarin penjualan Pizza Hut ini juga turun akhirnya 9,31% menjadi hanya 2,67 triliun rupiah. Imbasnya Pizza Hut sama seperti KFC juga mencatatkan rugi sampai 8,6 miliar rupiah. Padahal periode yang sama tahun lalu Pizza Hut masih mencatatkan laba bersih hampir 150
miliar rupiah ya. Seperti KFC juga, Pizza Hut ini mengaku terpaksa menutup sejumlah gerainya walaupun tidak disebutkan nih berapa sih jumlah gerai yang ditutup. Dan pastinya berbagai cara akan dilakukan Pizza Hut dan sudah dilakukan Pizza Hut untuk bertahan, termasuk menerapkan strategi yang disebut dengan strategi jemput bola. Bahkan ketika restoran-restoran lain begitu PSBB kan sudah mulai ada transisi begitu ya, tidak lagi berjualan di pinggir jalan, tapi Pizza Hut ini tetap konsisten melakukan penjualan di pinggir jalan, termasuk bukan cuma di titik-titik tertentu tapi jualannya keliling nih dengan sepeda motor. Biasanya mungkin Anda juga melihat juga ditawarin harganya murah meriah ya, bisa 4 pan pizza berukuran kecil itu cuma harga Rp100.000 saja. Sampai seperti itu dampak dari pandemi virus corona ini. Bahkan Pizza Hut juga sedang mencoba nih konsep baru nanti ke depannya, yaitu berupa food truck. Jadi di pinggir jalan tapi nanti pakai mobil-mobil truk gitu ya. Konsep ini masih dalam tahap uji coba dan ini merupakan bagian dari upaya pendekatan atau mendekatkan diri dengan konsumen ketika bisnis restoran memang sedang terpukul oleh karena dampak pandemi COVID-19 ya. Nah, untuk tahap awal food truck pizza itu akan beroperasi di Bandung karena Jakarta memang sudah sangat banyak gerai Pizza Hut-nya. Nah, selain KFC kemudian juga Pizza Hut, masih banyak juga nih beberapa restoran cepat saji lainnya yang akhirnya juga ikut tumbang ya. Misalnya kita lihat nih sama seperti Pizza Hut tadi, Domino's Pizza. Jadi selama pandemi Domino's ini juga menjajakan pizza-pizza kecil menggunakan sepeda motor di beberapa titik, baik di pinggir jalan atau di depan kompleks-kompleks perumahan, mungkin juga depan kompleks perumahan Anda. Begitu juga dengan Tawan ya. Tawan ini bahkan selain membuka gerai di pinggir jalan, karyawannya itu juga diminta berkeliling, ada waktunya gitu ya, dari siang sampai malam sekitar pukul 7 malam itu untuk menjual beberapa menu makanan. Misalnya yang paling seringnya, yang paling umum ada nasi cumi lada garam, nasi ayam kungpau, sampai mie goreng sapi lada hitam. Jadi lapar gitu ya kalau membayangkannya, tapi sampai ke jalan-jalan itu dijual supaya bisa bertahan. Dan memang menurut direktur perusahaan ini dilakukan Tawan agar tetap bisa beroperasi dan pastinya menggaji para karyawannya, jangan sampai semakin banyak lagi yang di PHK. Nah, kalau tadi cemilan pizza, kemudian juga makanan beratnya Tawan, toko roti juga ikut-ikutan. Bread Life ya, ini akhirnya juga melakukan hal yang sama. Jenis rotinya biasanya yang dijual di pinggir jalan ini sangat beragam, harganya pastinya murah-murah ya supaya makin banyak yang beli, dari Rp5.000 sampai Rp15.000. Kemudian ada restoran khas Jepang Ichiban Sushi, ini juga membuka gerai di beberapa titik dengan menawarkan berbagai menu. Salah satunya adalah rice bowl, ini dengan harga Rp20.000-an aja, jadi murah banget. Termasuk juga McDonald's sampai Burger King. Nah, dua ini pasti Anda sudah kenal ya. Beberapa waktu lalu itu sempat viral juga pesan di media sosial yang menyentuh dari akun official Burger King yang sampai meminta konsumennya supaya bukan cuma beli produk Burger King aja nih jualannya, tapi juga beli makanan di McD dong atau di beberapa restoran yang lainnya. Karena memang sedang susah banget nih restoran-restoran cepat saji khususnya. Apalagi McD juga sempat dikabarkan menutup beberapa gerainya ya. Kalau McD Sarina kan kemarin sudah tutup. Nah, ada juga McD Kuta Bali, walaupun belum dipastikan kebenarannya tentang rencana penutupan McD Kuta Bali itu. Jadi bisa kita lihat seberapa parah sih sebetulnya gigitan pandemi ini terhadap restoran-restoran cepat saji. Bahkan asosiasi juga menyebut dari total hampir 10.000-an restoran di DKI Jakarta, 10%-nya atau 1.000 restoran itu harus tutup bahkan permanen per September 2020. Jadi solusinya ya cuma satu, selesaikan pandeminya. Selesaikan pandeminya, kita juga harus bisa betul-betul menerapkan protokol kesehatannya yang ketat dan kita harapkan vaksin bisa betul-betul segera terdistribusi dengan baik ya pada tahun depan.